Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang sebelum kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang mempersiapkan kami semua. Walaupun pemberitaan firman Tuhan melalui online, tapi kami yakin akan kehadiran Tuhan dan juga hadirat Tuhan kita rasakan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, nyatakan akan isi hati Bapa melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan segala ucapan syukur kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan kami kasihi. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan tema yang diberikan oleh saya kepada saya, yaitu menyalibkan kesombongan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, istilah kesombongan adalah sesuatu yang kedengarannya pun adalah negatif. Dan kalau kita menselusuri akan apa yang dikatakan dengan kata kesombongan itu, yaitu berasal bahkan juga menunjukkan akan keadaan manusia yang sebenarnya itu dalam keadaan dipengaruhi
oleh dosa. Karena pada saat manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada perasaan kesombongan itu. Yang ada adalah berhadapan dengan Halik Sang Pencipta di dalam satu sikap hati yang sepenuhnya mengagungkan kepada Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesombongan itu menjadi bagian hakikat dari manusia. Dan disebutkan oleh firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sedikit mensitir atau mengerti akan keadaan di jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah satu jemaat yang langsung juga didirikan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Timotius dan juga bersama-sama dengan Lukas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya Rasul Paulus mempunyai satu ikatan yang erat dengan jemaat ini. Rasul Paulus mengasihi jemaat ini. Rasul Paulus bersukacita atas jemaat ini. Dan kita tahu bahwa Filipi adalah satu kota yang sebenarnya istimewa karena diberikan atas nama Raja Filipus pada waktu itu. Diberikan oleh Alexander Agung, yaitu kakak dari Filipus sendiri. Jadi ini adalah kota Romawi. Dan kita tahu bahwa salah satu jemaat mula-mula daripada Filipi ini adalah seorang wanita yang bernama Lydia, penjual kain ungu. Dan secara keseluruhan kita tahu bahwa jemaat ini adalah satu jemaat yang sungguh mempunyai akan kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu juga Rasul Paulus beberapa kali menerima bantuan dari jemaat tersebut. Oleh karena itu juga Rasul Paulus bersukacita dalam hal menuliskan surat Filipi ini. Walaupun ini ditulisnya, diperkirakan Rasul Paulus ada di penjara. Rasul Paulus mengingat akan bagaimana jemaat di Filipi ini bertumbuh-tumbuh. Dikatakan, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun Rasul Paulus mempunyai rasa sukacita terhadap perkembangan jemaat di Filipi, tetapi
Rasul Paulus melihat adanya akan satu hal yang perlu dinasehatkan, yaitu mengenai kesombongan itu tadi. Kesombongan bisa mengarah kepada kepentingan diri sendiri, memperhatikan akan yang menjadi pribadi yang biasanya disebut dengan egosentris. Segalanya mengarah kepada diri pribadi. Memang kelihatannya bahwa jemaat itu mempunyai satu sikap teladan yang baik pada waktu memberi, tetapi di balik itu semua ada satu sikap yang perlu Rasul Paulus ingatkan, yaitu kesombongan. Di dalam jemaat Tuhan memberi macam-macam memang motivasinya. Dan yang Rasul Paulus ingin ingatkan adalah hendaknya ada sikap yang rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang berlawanan dengan kesombongan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Tuhan hendaknya memperhatikan akan kesombongan, sikap yang berorientasi kepada egosentris tersebut. Sikap egosentris memang dapat merusak akan jemaat Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini dengan memperhatikan ada hal-hal yang membahayakan pertumbuhan rohani jemaat. Oleh karena itu juga hendaknya seorang mempunyai sikap yang rendah hati. Dikatakan bahwa dalam kerendahan hati itulah yang menyebabkan akan seseorang akan mengutamakan orang yang lain. Bahkan menganggap akan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan inilah yang seringkali disebutkan menyalipkan akan diri, menyalipkan akan rasa kesombongan dengan satu tindakan, yaitu rendah hati. Dengan rendah hati, maka jemaat Tuhan bisa berkembang dengan baik. Karena jemaat Tuhan menghadapi pada waktu itu akan ajaran-ajaran yang sesat, akan hal-hal yang membahayakan. Kalau ada suatu sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka jemaat tersebut akan ada di dalam satu bahaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam hal menyalipkan akan kesombongan itu, yaitu di samping mempunyai sikap yang rendah hati, juga diharapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tetap menjadi fokus yang utama, karena sifat-sifat karakter yang baik datangnya daripada Tuhan Yesus, mulai kebenaran firman Tuhan dan juga melalui akan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengarah kepada keteladanan daripada Tuhan Yesus. Karena keteladanan Tuhan Yesus itulah
yang bisa memberikan gambaran yang sempurna melalui bagaimana menyalibkan akan rasa kesombongan. Bagaimana menunjukkan kerendahan hati sedemikian rupa. Dan pasal ini sebetulnya ayat 1 sampai dengan 11 itu mengungkapkan akan kristologi, yaitu mengenai Kristus sendiri, keutamaan Kristus di dalam seluruh keberadaan dan sikap, pikiran, perasaan, bahkan seluruh kehidupannya yang berkenan kepada Allah. Di dalam kita mempraktekkan akan kerendahan hati, tidak bisa lain daripada kita memperhatikan akan kehidupan Tuhan Yesus. Hal yang pertama adalah di mana Tuhan Yesus dia mengosongkan diri, atau biasa disebut dengan kenosis. Dia keberadaannya sebagai Allah, tetapi dia tidak menganggap keadaannya sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dalam ayat yang ke-6 tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah penggambaran daripada kerendahan hati. Kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah yang satu, dia tidak mempertahankan keilahiannya. Dia adalah Allah, tetapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia kecil yang tidak berdaya, perlu ditolong oleh manusia, dibesarkan oleh manusia, dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akan gambaran kerendahan hati sedemikian rupa. Yang kedua dikatakan keadaannya sebagai manusia, dia taat sebagai hamba. Dan kita tahu bahwa sebagai hamba di dalam konteks Alkitab ini ditulis adalah satu kehidupan di mana seseorang hamba itu sama sekali tidak dapat memperjuangkan akan kepentingan sendiri pun, sekalipun dia itu mempunyai badan yang sehat, tetapi seluruh kehidupannya sudah terjual dan dia tidak mempunyai masa depan. Jadi apa artinya kalau Tuhan Yesus itu menganggap dirinya sebagai hamba? Ya, dia hamba daripada Allah yang mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Yesus itulah perlu menjadi manusia yang sejati. Dia Allah yang sejati, tetapi dia pun manusia yang sejati. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa memikirkan
apa yang dipikirkan manusia. Dia bisa mengalami masalah penderitaan sebagai manusia, dan semuanya dilakukan dengan taat sampai bahkan mati di atas kayu salib. Inilah, kalau kita boleh mendapatkan satu gambaran mengenai akan penyalipan dari kepada kesombongan, dengan melakukan akan kerendahan hati, dan kita mengikuti akan teladan Kristus sebagai manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu juga dikatakan oleh Tuhan mempunyai hati pikiran seperti Kristus. Kalau kita membayangkan dari pihak manusia, tidak mungkin manusia itu dapat mengerti akan pikiran, perasaan, hati daripada Allah. Bagaimana seorang manusia yang berdosa bisa merasakan, melihat akan seluruh keberadaan isi hati daripada Allah? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah bertindak. Di dalam Kristus kita dikembalikan akan posisi kita menjadi anak Allah yang dibenarkan oleh pengampunannya, oleh pengorbanan daripada Kristus. Dan setelah itu kita memperoleh akan Roh Kudus yang dapat membawa kita kepada manusia yang bisa mengerti, merasakan akan hati Allah. Keempat Injil itulah yang mengungkapkan akan keberadaan daripada Kristus. Apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat, apa yang dibela, apa yang membuat Tuhan menangis, apa yang membuat Tuhan mengerjakan akan hal-hal dalam pelayanannya semua. Semua itulah menggambarkan akan hati Allah. Jadi kita tahu bahwa melalui akan kebenaran firman Tuhan, itulah kita mengetahui isi dan pikiran Allah. Memungkinkan kita bisa sehati dan sepikir. Injil adalah Allah yang jatuh hati kepada manusia. Injil adalah menunjukkan kasih Allah kepada kita. Dan di dalam kasih-Nya, Dia memberikan akan damai sejahtera, memberikan akan kemampuan supaya kita bisa memperoleh apa yang dikatakannya dengan rendah hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah daripada COVID ini, di tengah-tengah dari masalah corona ini, maka banyak pertanyaan mungkin yang timbul dari kita sekalian. Apakah Tuhan masih ada, masih memperhatikan keadaan kita? Apakah Tuhan dapat menolong?
kita. Jemaat Tuhan, sebagaimana jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana contoh daripada jemaat di Filipi, maka Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa kerendahan hati, ketaatan di dalam mengikut akan Kristus, dan hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu adalah sesuatu yang amat sangat mungkin. Pertama, karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita mengerti bagaimana sedalamnya akan kasih Tuhan, dan itu juga yang harus kita praktekkan kepada sesama manusia. Adakah kita mempunyai kerendahan hati sebagaimana yang menjadi teladan dan diteladani dari Kristus? Hendaknya kita ini mengosongkan akan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kepentingan diri sendiri, yaitu berorientasi kepada pribadi sendiri, keuntungan, kemuliaan, itu yang dikejar oleh kita, bukan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya dalam kerendahan hati yang Tuhan telah menunjukkan sebagai teladan, maka kita pun seharusnya demikian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadikan kita semakin mengerti akan keberadaan daripada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan daripada Tuhan. Ada satu ungkapan yang baik sekali yang ditunjukkan atau dinyatakan oleh hamba Tuhan yang bernama Andar Ismail. Hidup dan bekerja dengan sehati sepikir memang tidak mudah. Dapatkah kita diberi pegangan? Ya, Rasul Paulus memberi pegangan itu kepada umat gereja Filipi. Ia menulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menurut Paulus, untuk hidup sehati sepikir dengan orang-orang lain, kita perlu mengacu pada hati dan pikiran Kristus. Kita disuruh sehati sepikir dengan Tuhan. Nah, apa artinya sehati sepikir dengan Tuhan? Sehati sepikir dengan suami atau istri pun sudah susah, apalagi dengan Kristus. Bagaimana kita tahu isi hati dan pikiran Kristus? Tentu saja susah. Namun dalam batas-batas tertentu, Kristus telah memperhatikan hati dan pikirannya. Seperti tadi disinggung bahwa keempat kitab Injil membuka dan mengeluarkan isi hati dan pikiran Kristus. Artinya, di situ kita melihat apa yang dirasakan oleh Kristus, apa yang dipikirkan Kristus, siapa yang dipedulikan Kristus, apa yang ditangisi Kristus, siapa yang diperhatikan dan diprihatinkan Kristus,
siapa yang dibela Kristus dan apa yang diperjuangkan Kristus. Sehati, sepikir Kristus merupakan ajakan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, membela siapa yang dibela Kristus, menolong siapa yang ditolong Kristus, menangisi apa yang ditangisi Kristus, dan peduli apa yang dipedulikan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hendaknya kita ini dalam hal menyelipkan kesombongan, di dalam kita mempunyai satu sikap, yaitu kerendahan hati seperti Kristus. Memahami hati dan pikiran Kristus memang susah. Dia Halik, Dia pencipta, dan kita makhluk. Bagaimana mungkin makhluk memahami Halik? Ada jarak kualitatif dan kuantitatif yang luar biasa jauh antara Kristus dengan kita. Ya, sangat jauh. Akan tetapi kita perlu belajar untuk sehati dengan Kristus, sebab Ia berpaut hati dan tertambat sayang kepada kita. Kita adalah sunting hatinya dan buah hatinya. Ia menaruh kepada kita. Ia menaruh hati kepada kita. Isi Injil Suman menyatakan 3 kata ini: Allah jatuh hati. Memang terpisah jarak, namun cuma jarak penglihatan, bukan perasaan. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat kita berjuang, tentunya dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, memberi kita anugerah yang Tuhan anugerahkan dengan sikap hati, yaitu sikap hati rendah hati seperti Kristus, taat seperti Kristus sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Menyalibkan kesombongan adalah suatu sikap yang sangat mungkin bagi kita yang mau taat kepada firman Tuhan, kepada Allah sendiri, di dalam kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Hendaknya kebenaran firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Diberkatilah jemaat Tuhan, diberkatilah akan jemaat Tuhan di Jatinegara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.